disatukan Tuhan dalam ikatan kasih Kristus. Tetap semangat mengamalkan iman, Tuhan Yesus memberkati. CCR Katolik terus maju, CCR Katolik tetap jaya. Cerdas, cermat, rohani Katolik, sumber pengetahuan iman, agar kita makin mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua disatukan Tuhan dalam ikatan kasih Kristus. Tetap semangat mengamalkan iman, Tuhan Yesus memberkati. CCR Katolik terus maju, CCR Katolik tetap jaya. Demikian juga dengan para peserta. Sebelum kita mulai lomba, sekali lagi kita akan menggelorakan yel-yel mereka karena akan disaksikan oleh para remaja di seluruh Indonesia. Maka kita beri kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri, meskipun tadi sudah memperkenalkan tapi penontonnya berbeda. Ya, jadi silakan Regu A, perkenalkan dirimu dengan semangat, juga yel-yel kebanggaanmu. Silakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sepertinya kurang keras. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mantap. Jadi kalau sudah saling kenal harus saling sayang, jangan saling meninggalkan terus meninggalkan luka. Wow. Oke, baik, perkenalkan nama saya Maria Marcelani Bivel, biasa disapa Lani. Kalau sulit panggil sayang juga boleh. Perkenalkan nama saya Justina Valo, biasa disapa Yusti. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama lengkap saya Rafael, nama panggilan Rafael, asal NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun persahabatan sejati dari NTT untuk Indonesia. Floba Morata, yes, 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 menang. Floba Morata, yes, 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 juara. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Dari NTT untuk Indonesia, semangat yang luar biasa. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada Regu B dari Sulawesi Utara. Silakan diperkenalkan diri kalian dan yel-yel dengan semangat. Kami dari Regu B, Provinsi Sulawesi Utara, dengan saya sendiri Patricia Teterego. Saya Mahesa Danutama. Dan saya Rosa Daniswari. Kami siap mengikuti lomba. Dum Spiro, Spero, sulut hebat, sulut juara. Torang semua basudara. Sitou timou tumou tou. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Wow, luar biasa.
Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, sebuah moto. Coba bayangkan kalau anak-anak remaja bersemangat seperti ini, aura positif yang akan dibangun untuk Indonesia masa depan. Amin. Oke, berikutnya pasti tidak akan kalah seru dari regu-regu sebelumnya. Kita kasih kesempatan kepada grup C dari Sumatera Selatan. Selamat siang para penonton dan dewan juri yang kami hormati. Perkenalkan, kami perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya Maria Cecilia Cahaya selaku juru bicara dan rekan saya. Nama saya Francis Rafael. Nama saya Nathan Christian. Sumsel, kita datang, kita baca. Kita datang, kita baca. Baca itu apa ya? Oh bisa, kita datang, kita bisa. Dalam bahasa Palembangnya, baca. Terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Iya, last but not least, regu D dari Provinsi Maluku. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jonias Fardeubun, pendamping kanan saya. Sylvia Evelyn V, Pendamping kiri saya. Francisca Rumfaan. Untuk Kristus Raya kita, jadilah, jadilah, jadilah. Untuk Kristus Raya kita, ini beta, beta siap. Jadilah, jadilah, jadilah. Provinsi Maluku, jaya. Iya, luar biasa. Terima kasih atas semangatnya ya, membangkitkan suasana meriah di siang hari ini. Baik, sebelum lomba kita mulai, diingatkan beberapa hal. Yang pertama, untuk para peserta, kalian akan diberikan juga 2 model pertanyaan. Pertanyaan pertama sama, setiap regu lomba akan mendapatkan 10 pertanyaan. Pertanyaan yang disebut pertanyaan wajib. Yang boleh menjawab hanyalah juru bicara, tetapi pendamping kanan kiri boleh memberikan bisikan jawaban. Kemudian kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, tidak akan dilempar ke regu lain. Yang berikutnya, waktu menjawab Anda diberi kesempatan 10 detik. Maka nanti quizmaster akan mengatakan waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jawaban yang benar akan mendapatkan nilai 100 dan jawaban yang tidak benar akan mendapat nilai 0. Ya, atau kalau berisi 2 jawaban, 1 benar, 1 salah, akan mendapatkan nilai 50. Paham ya? Paham. Oke, begitu juga dengan para penonton. Mohon kerjasamanya, euforia dan dukungan yang meriah boleh, tapi setelah nanti juri memberikan poin nilainya. Ya, jadi tidak pada saat pertanyaan dibacakan. Supaya apa? Supaya para peserta lomba bisa konsentrasi dan menjawab dengan benar. Ya, sepakat? Oke, baik. Sebelum dimulai, silakan beri senyuman manismu. Wah, masih cemberut itu ya. Iya, jangan tegang boleh ya, karena ini babak yang menentukan, tetapi rasa bahagia, rasa gembira harus dibangun bersama-sama. Siap untuk pertanyaan wajib? Siap. Oke. Kelompok A sudah mengatakan siap. Kalau begitu silakan berdiri, siap untuk memilih paket lomba. Paket soal. Terkait penggunaan handphone, mohon dicek lagi. Kalau tidak dalam mode silent, tolong di silent atau dimatikan. Kalau tidak dimatikan, tolong dalam mode silent. Supaya nanti ketika mereka konsentrasi tidak muncul ringtone yang keras dan lagu yang dikenal oleh peserta. Jangan sampai mereka malah nyanyi nanti ya. Jadi oke, silakan dicek sekali lagi handphone, pastikan dalam mode silent. Ya.
Silakan dari 4 paket soal memilih yang mana. Paket soal nomor 1. Para penonton dan hadirin, kelompok A memilih paket soal nomor 1. Silakan Dewan Juri bersiap. Sudah siap? Siap. Sudah siap kelompok Regu A, sorry? Siap ya. Pertanyaan nomor 1, bentuk pilihan ganda. Dalam kitab Yosua bab 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada ... A. Yosua bin Nun. B. Yoel bin Nun. C. Manasye bin Nun. D. Maleaki bin Nun. Silakan menjawab. A. Yosua bin Nun. Silakan Dewan Juri. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 2, soal pilihan ganda. Dalam Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 7, seseorang yang diutus Allah sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dari semua orang menjadi percaya, yaitu ... A. Simeon. B. Zakaria. C. Yohanes. D. Malaikat. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. C. Yohanes. Silakan juri. Jawaban yang benar C. Yohanes, nilai 100. Kita lanjut ke pertanyaan 3, masih pilihan ganda. Gereja menetapkan Minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan gereja sekitar abad ke ... A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Silakan menjawab. D. 9. Silakan juri. 100, jawaban benar. Pertanyaan pilihan ganda soal nomor 4. Santo Fransiskus tidak mengobarkan perang kata-kata untuk memaksakan ajarannya, tetapi dengan ... A. Menjadi saksi Kristus. B. Menyebarkan kasih Allah. C. Berinteraksi dengan semua orang. D. Tidak mempermasalahkan perbedaan. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. Y. B. Menyebarkan kasih Allah. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Kita lanjut ke pertanyaan 5, isian. Gaudium et Spes merupakan salah satu dokumen
Konsili Vatikan kedua. Apa arti Gaudium et Spes? Silakan menjawab. Kegembiraan dan harapan. Silakan juri. Jawaban yang benar adalah kegembiraan dan harapan, nilai 100. Pertanyaan ke-6 melengkapi kutipan kitab suci. Lengkapilah kutipan kitab Wahyu bab 11 ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu yang di sorga. Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. 7.000 orang mati memuliakan Allah. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, isian. Kapan misa pontifikal pertama di katedral yang dirayakan oleh Monsinyur Jacobus Grove setelah sebulan berada di Batavia? Silakan menjawab. 1 Mei 1845. Silakan Dewan Juri. Jawaban yang benar yaitu tanggal 1 Mei 1845. Nilai 100. Pertanyaan ke-8. Apa makna air yang dituangkan ketika seseorang dibaptis? Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. Pembersihan atau penyucian diri dari dosa. Silakan juri. 100 benar. Pertanyaan nomor 9. Masih isian. Siapa nama sultan dari Mesir yang dikunjungi oleh Santo Fransiskus Assisi? Silakan menjawab. Sultan Malik El-Kamil. Silakan Dewan Juri. Jawabannya benar, 100 nilainya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 untuk regu A. Sebutkan 2 dari 5 anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye. Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. Mahla, Noah, Hogla, Milka, Tirsa. Silakan juri. Bagaimana penonton? Nilainya 100, benar. Baik, dengan demikian 10 pertanyaan sudah dijawab oleh regu A. Silakan juri untuk membacakan perolehan nilai sementara dari regu A. Perolehan nilai sementara untuk regu A dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 1000. Ya, tepuk tangan untuk provinsi atau regu A. Silakan regu B untuk berdiri. Oke, boleh memilih paket yang mana dari 3 paket yang masih ada? Kami memiliki paket soal nomor 2.
Paket soal nomor 2 dipilih oleh regu B. Dewan juri, silakan bersiap-siap. Sudah siap regu B? Siap. Oke, mantap suaranya. Kita mulai dengan pertanyaan nomor 1 pilihan ganda. Siapakah Raja Persia yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia menurut kitab Esra bab 1 ayat 1? A. Esra, B. Kores, C. Nahum, D. Hagai. Silakan menjawab. B. Kores. Silakan Dewan Juri. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan pilihan ganda nomor soal 2. Dalam Ibrani bab 5 ayat 10, Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan ... A. Para nabi, B. Taurat Musa, C. Melkisedek, D. Para rasul. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. C. Melkisedek. Silakan juri. Benar, 100. Nomor 3 pertanyaannya pilihan ganda. Paus yang wafat pada tahun 461 mengatakan bahwa umat beriman wajib melaksanakan puasa sesuai tradisi apostolik selama 40 hari. Siapakah Paus itu? A. Yohanes Paulus II, B. Benediktus, C. Leo, D. Fransiskus. Silakan menjawab. C. Leo. Silakan juri. Jawaban yang benar C. Leo, nilai 100. Pertanyaan nomor 4. Seluruh gereja dan setiap anggotanya tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga atas pelayanannya. Hal ini menunjukkan sifat gereja yang ... A. 1. B. Kudus, C. Katolik, D. Apostolik. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. D. Apostolik. Silakan juri. Benar, 100. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 isian. Kapan gereja merayakan Santa Perawan Maria Bunda Allah? Silakan menjawab sekarang. 1 Januari. Silakan juri. Benar, 100. Pertanyaan ke-6 melengkapi sabda Tuhan dalam Injil. Lengkapilah sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 14 berikut ini.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat titik-titik-titik, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai titik-titik-titik, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. Kemuliaannya anak tunggal Bapa. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 7, isian. Berapa jumlah paroki dan jumlah orang Katolik di Jakarta pada tahun 1970 saat kunjungan Paus Paulus ke-6? Silakan menjawab. 25 paroki dan 70.000 orang. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-8. Apa nama Latin dari minyak yang dipakai untuk mengurapi orang sakit? Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. Oleum infirmorum. Silakan juri. Jawaban yang benar adalah Oleum infirmorum, nilai 100. Pertanyaan nomor 9. Sebutkan 2 dari 5 kitab yang termasuk dalam kitab Pentateuch. Silakan. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Ulangan. Silakan juri. 100, benar. Pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir. Dalam Kolose bab 1 ayat 3, kepada siapakah ucapan syukur dan doa yang selalu diucapkan oleh Paulus dan Timotius? Silakan menjawab, dimulai dari sekarang. Kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan juri. 100, benar. Iya, dengan demikian 10 pertanyaan sudah dijawab oleh Regu B. Silakan tersenyum dulu. Iya, 10 sudah dijawab ya. Lalu kita dengar bersama bagaimana perolehan sementara nilai Regu B. Perolehan sementara untuk Regu B dari Provinsi Sulawesi Utara adalah 1000. Kita beri tepuk tangan untuk Regu B dari Sulawesi Utara. Silakan duduk, rileks sejenak ya. Dan kami mengundang Regu C untuk berdiri, memilih dari 2 pilihan paket soal yang masih ada. Kami memilih paket soal nomor 3. Nomor 3. Silakan mic-nya diambil. Ya. Oke, baik. Siap semuanya? Siap. Ya. Pertanyaan pertama, soal pilihan ganda. Orang yang membunuh Sisera, panglima tentara Yabim adalah titik-titik-titik. A. Deborah istri Lapidot. B. Lapidot suami Nabiah. C. Heber suami Yael. D. Yael istri Heber.
Silakan menjawab dimulai dari sekarang. D. Yael istri Heber. Silakan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita lanjut ke pertanyaan 2 pilihan ganda. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Perkataan ini disampaikan Paulus kepada ... A. Titus, B. Timotius, C. Filemon, D. Yakobus. Silakan menjawab. B. Timotius. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan pilihan ganda soal nomor 3. Seorang pujangga gereja yang hidup sekitar tahun 155 sampai 230 yang pertama memakai kata sakramentum adalah ... A. Tertullianus, B. Valerianus, C. Christophorus, D. Chrysostomus. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. A. Tertullianus. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Oke, pertanyaan nomor 4 masih pilihan ganda. Menghilangkan nyawa seseorang adalah tindakan yang melanggar perintah Allah yang ke ... A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Silakan menjawab. B. 5. Silakan juri. 100, benar. Pertanyaan nomor 5, isian. Kepada siapakah Bunda Maria menampakkan diri di Fatima? Silakan menjawab dari sekarang. Lucia, Francesco, dan Yasinta. Silakan juri. 100, benar. Pertanyaan nomor 6 melengkapi sabda Tuhan. Lengkapilah kutipan dari Yudas bab 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ... sendiri di atas dasar yang ... dan berdoalah dalam Roh Kudus. Silakan menjawab. Bangunlah dirimu paling suci. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 7. Siapakah Komisaris Jenderal Batavia yang hidup pada tahun 1825 sampai 1830, beragama Katolik yang sangat berjasa dalam pembangunan gedung Gereja Katedral Jakarta? Silakan menjawab dimulai dari sekarang. Leonard Pierre Joseph Bougraff Dubus de Gisignes.
Juri silakan. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan 2 dari 4 unsur penting dalam sakramen tobat. Silakan menjawab. Absolusi dan penitensi. Silakan juri. Benar, nilai 100. Pertanyaan nomor 9. Berdasarkan fungsinya, umat beriman dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu titik. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. Awam dan hierarki. Silakan juri. 100. Nomor 10. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus membasuh kaki para murid dan sampai kepada Simon Petrus berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Apa jawab Yesus kepada Petrus? Silakan menjawab. Apa yang kuperbuat engkau tidak akan mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak. Mengertinya kelak. Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Silakan juri membaca perolehan nilai sementara dari regu C. Perolehan nilai sementara untuk regu C dari Provinsi Sumatera Selatan 1000. Tepuk tangan Ya, buat tepuk regu tangan untuk C. regu C. Silakan duduk dan sekarang kita beri kesempatan. Oke. Ya. Silakan regu D untuk berdiri, tidak perlu memilih. Sudah ditetapkan pilihannya, tinggal 1 paket, yaitu paket soal 4. Dewan juri silakan bersiap untuk paket soal 4. Sudah siap regu D? Siap. Siap. Pertanyaan nomor 1, pilihan ganda. Pada zaman para hakim memerintah di tanah Israel, terjadilah kelaparan. Ada seorang dari Bethlehem, Yudea, beserta istri dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab dan menetap di sana menurut Rut bab 1 ayat 1 sampai 2. Siapakah nama orang itu? A. Abimelek, B. Elimelek, C. Aminadab, D. Elinadab. Silakan menjawab. B. Elimelek. Silakan juri. Benar, 100. Pertanyaan pilihan ganda nomor 2. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Perkataan ini diucapkan oleh Filipus ketika bertemu dengan titik. A. Simon Petrus, B. Natanael, C. Yakobus, D. Andreas. Silakan menjawab dari sekarang.
B. Nathanael. Juri silakan. Jawabannya benar, nilai 100. Pertanyaan pilihan ganda nomor 3. Santo yang mengartikan sakramen sebagai tanda kelihatan dari rahmat yang tak kelihatan atau sabda Allah yang kelihatan adalah Santo ... A. Benediktus, B. Antonius, C. Agustinus, D. Fransiskus. Silakan menjawab. C. Agustinus. Silakan Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah C. Agustinus, nilai 100. Pertanyaan pilihan ganda nomor 4. 2 dari 3 tolok ukur tertinggi dari iman Katolik tentang Yesus Kristus yaitu A. Tradisi dan magisterium gereja, B. Tradisi dan 10 perintah Allah, C. Tradisi dan 5 perintah gereja, D. Tradisi dan syahadat. Silakan menjawab dimulai dari sekarang. A. Tradisi dan magisterium gereja. Silakan Dewan Juri. Benar, 100. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5, isian. Sebutan Kristen untuk pertama kalinya ditujukan kepada jemaat di ... Silakan menjawab. Antioquia. Silakan juri. 100. Pertanyaan ke-6 melengkapi. Lengkapilah sabda Tuhan menurut Injil Yohanes bab 3 ayat 15 berikut ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari ... ia tidak dapat masuk ke dalam ... Silakan menjawab dimulai dari sekarang. A. Dan roh kerajaan Allah, daging dilahirkan dari roh. Seratus, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, isian. Pada masa pemerintahan gubernur siapakah seorang imam Yesuit dibunuh di Kastel Batavia? Silakan menjawab. Jenderal J.P. Cohen. Silakan Dewan Juri. Jawabannya benar, nilai 100. Kun atau Cohen ya. Ya, baik. Kita konsentrasi lagi. Pertanyaan ke-8. Lilin yang digunakan dalam pembaptisan melambangkan ... Silakan menjawab dari sekarang. Kristus sebagai cahaya, terang Kristus, terang dunia.
Silakan juri. Jawabannya benar, nilai 100. Berikut pertanyaan nomor 9 untuk Regu D. Di gereja manakah Konsili Vatikan kedua dibuka secara resmi? Silakan Regu D. Basilika Santo Petrus. Silakan Dewan Juri. Benar, 100. Pertanyaan terakhir nomor 10. Pada umur berapakah Yosua bin Nun hamba Tuhan meninggal dunia? Silakan menjawab dimulai dari sekarang. 110 tahun. Silakan juri. Jawaban yang benar adalah 110 tahun. Dengan demikian 10 soal sudah dijawab oleh Regu D. Silakan Dewan Juri. Ya, perolehan nilai sementara untuk Regu D dari Provinsi Maluku 1000. Dengan demikian untuk Regu A, B, C, dan D masing-masing 1000. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa. Para remaja yang mengikuti lomba cerdas cermat ini. Silakan duduk dulu. Ya, kita akan memasuki masa yang menegangkan. Ya, tapi tetap rileks, tetap fokus supaya bisa menjawab yang terbaik. Mohon bantuan penonton untuk tidak membuat kegaduhan. Soal yang disiapkan hanya satu sehingga tidak perlu memilih. Lalu berikutnya, tidak hanya juru bicara tetapi pendamping juga boleh menjawab. Sebelum menjawab atau setelah kalian memencet bel, pastikan bahwa quizmaster mempersilahkan Regu untuk menjawab dahulu sehingga jelas Regu mana yang harus menjawab. Untuk jawaban yang benar akan mendapatkan nilai 100. Untuk jawaban yang salah atau tidak benar akan dikurangi 100. Ya. Dipahami? Oke, ini pasti paham ya. Dari babak penyisihan masalahnya. Oke, silakan berdiri kalau begitu. Dicoba belnya dahulu sebentar, jangan terlalu bersemangat ya. Regu A. Oke, berfungsi dengan baik. Regu B. Berfungsi dengan baik. Regu C. Berfungsi dengan baik. Regu D. Oke. Sekarang kita uji meskipun tadi sudah ya. Kalau dipencet bersama-sama. Ya, hitungan ketiga silakan memencet bel. 1, 2, belum. Wow, ini mau curi start nih ya. Belum. Semangat banget. Saking ya. semangatnya ya. Tangan tidak bisa dikendalikan lagi gitu ya. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, pas hitungan ketiga Regu D. Berarti berfungsi karena yang satu menyala, yang lainnya mati. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peserta lomba. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk para penonton. Di tengah soal dibacakan tidak boleh berkomentar, tidak boleh ekspresi berlebihan, nanti bisa disampaikan sesudah juri menyampaikan nilainya. Tidak boleh juga memberi kode-kode, biarkan anak-anak menjawab sesuai dengan
pemikiran, hasil kerja keras mereka. Kita akan mulai babak rebutan final CCR Remaja Pesparani 2023. Pertanyaan nomor 1. Dalam kitab Hakim-Hakim, silakan regu A. Kiryat Arba. Silakan Dewan Juri. Soalnya bunyinya begini. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 10, sebelum bernama Hebron, kota tersebut bernama ... Penonton? Bernama Kiryat Arba. 100. Mari kita fokus untuk pertanyaan kedua. Tolong suara-suara dijaga. Siapakah regu A? Eudia dan Sintike. Silakan juri. Soalnya begini. Siapakah orang yang dinasihati oleh Paulus supaya sehati dan sepikir dalam Tuhan? Jawabannya Eudia dan Sintike. Nilai 100. Semangat yang lain. Oh iya, silakan, tidak tegang ya, jangan tegang. Ayo, tangannya digerakkan dulu. Wah, senam jari dulu. Oke. Ya, sudah. Kita fokus kembali. Pertanyaan nomor 3. Siapakah nama Santo? Silakan regu A. Yohanes Kristostomus. Silakan juri. Soalnya begini. Siapakah nama Santo yang mengatakan bahwa hari raya Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember? Jawabannya Yohanes Kristostomus. Benar 100. Kita fokus kembali. Silakan tenang. Pertanyaan keempat. Paus yang mengeluarkan regu D ya, tidak terjawab. Ya, pertanyaannya adalah ya. Paus yang mengeluarkan ajaran sosial gereja Evangelii Nuntiandi adalah? Jawabnya Pak? Jawabannya Paus Paulus ke-6. Nilai 0 untuk kurang 100 untuk regu D. Mohon maaf, kurang 100 untuk regu D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Di manakah Santo Petrus? Silakan juri. Pertanyaannya begini. Di manakah Konsili Ekumenis kedua diadakan? Jawabannya
Jawabannya di mana? Konstantinopel. Iya benar, 100 buat semuanya. Regu B kurangi 100. Oke, konsentrasi, semangat menjawab boleh tetapi tetap konsentrasi. Ya. Pertanyaan nomor 6. Sudah. Penonton mohon tenang ya. Oke, tenang semuanya. Tahun berapakah regu A? 1970. Juri? Ya, soalnya begini. Pada tahun berapakah pergantian pelayanan dari Imam Yesuit Austria kepada Imam Xaverian dari Padang di Gereja Santa Maria de Fatima, Paroki Toa Sebio, Jakarta? Jawabannya tahun 1970. Benar jawabannya, nilai 100. Iya. Pertanyaan nomor 7. Tarik nafas dulu deh. Tugas Serikat Kepaus membangkitkan semangat perutusan dalam jiwa anak-anak dan remaja Katolik di seluruh dunia. Dewan Juri, silakan. Pertanyaannya begini. Tugas Serikat Kepausan adalah ... membangkitkan semangat perutusan misioner dalam jiwa anak-anak dan remaja Katolik di seluruh dunia. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-8. Apa yang menyebabkan orang-orang Galilea regu B? Karena mereka telah menyaksikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus selama di Yerusalem. Juri silakan. Pertanyaannya begini. Apa yang menyebabkan orang-orang Galilea menyambut Yesus dengan penuh sukacita ketika dia tiba di Galilea menurut Injil Yohanes bab 4 ayat 45? Jawabannya, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem. 100 regu B. Pertanyaan rebutan nomor 9. Dalam kitab Yosua, kawankah engkau atau lawan? Silakan juri. Pertanyaan begini. Dalam kitab Yosua bab 5 ayat 13. Apa pertanyaan Yosua kepada seorang laki-laki dengan pedang terhunus di tangannya? Jawabannya, kawankah engkau atau lawan? 100 nilai. Pertanyaan ke-10. Mohon tenang para penonton. Kata baptis berasal dari regu C. Membasuh dengan air atau dicelupkan dengan air. Juri? Jawabannya benar, nilai 100.
Kata baptis berasal dari kata baptimos yang berarti titik, titik, titik. Oke, kita lihat bagaimana perolehan nilai dari babak yang menegangkan. Oke, sambil Dewan Juri menghitung perolehan nilai, mari kita dengarkan lagi yel-yel mereka sekali lagi, karena ini direkam dengan semangat ya. Sekarang dimulai dari grup D, yang lainnya boleh duduk dulu ya, tegang, sekali tegang, relax, 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 apapun hasilnya nanti tetap semangat dan tetap relax ya. Grup D akan mengajak seluruh remaja di Indonesia mendengarkan yel-yel mereka. Silakan. Untuk Kristus Raja kita, jadilah, jadilah, jadilah. Untuk Kristus Raja kita, ini beta, beta siap, jadilah, jadilah, jadilah. Provinsi Maluku Jaya. Provinsi Maluku Jaya, luar biasa. Ya, dari Maluku kita terbang menuju Sumatera Selatan, Palembang. Makan pempek dulu ya. Oke, silakan. Sumsel, kita datang, kita baca. Kita datang, kita baca. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Dari Sumatera Selatan, negeri empek-empek, kita ke Sulawesi Utara. Dum spiro, spero, sulut hebat, sulut juara. Torang semua basudara. Wow. Sekali lagi diulangi bagian torang kita semua basudara, kita semuanya ikut ya, supaya meriah. Bagian terakhir apa tadi? Torang semua basudara, itu ya bagian. Oh masih panjang ya? Oke. Saking excited ya. Boleh diulang, sorry. Dum spiro, spero, sulut hebat, sulut juara. Torang semua basudara. Sitou timou tumou tou. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Wah. Boleh sekali lagi, torang kita basudara menjadi yel kita semua ya. Sekali lagi kita dengarkan nanti pas bagian torang kita basudara, kita pekikan itu ya. Oke, yuk. Ya, dari pertama. Dum spiro, spero, sulut hebat, sulut juara. Torang semua basudara. Terima kasih. Masih ada ya tadi ya? Sudah. Cukup dulu Saking ya. semangatnya bahwa kita basudara, jadi lupa yang belakang. Padahal itu memanusiakan manusia lainnya. Dan terakhir kita undang remaja yang mewakili NTT untuk menyampaikan yel-yel mereka. Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun persahabatan sejati dari NTT untuk Indonesia. Floba Morata, yes, 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 menang. Floba Morata.